Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya, Yang Yiyun telah membagikan kemampuannya pelatihan terhadap temannya yang bernama Ziki. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan di PT Grup Zhao, Yang Yiyun telah datang ke PT itu lagi untuk bekerja. Yang Yiyun cuti begitu lama, ia kangen. Tetapi setelah ia masuki PT itu, banyak sekali polisi yang berbaris. Ada satu polisi, kaptennya seorang wanita. Akhirnya sudah berhasil menunggumu. Bernama Ningke, kapten kelompok utama polisi ibu kota kuno. Ningke menangkap Yang Yiyun, ia ingin membanting Yang Yiyun. Tetapi Ningke berpikir, apa? Aku seorang sabuk hitam tingkat 9, tidak bisa membantingnya. Otot kaki yang kuat ternyata adalah orang yang berlatih dia ya. Nona Zhao marah. Hei polisi, aku sudah katakan bahwa lukisan kuno yang hilang tidak berkaitan dengannya. Dia hanya cuti pulang kampung sebentar. Tidak ada bukti, jangan asal menangkap orang. Tetapi Ningke malah bersikeras. Karyawan biasa perusahaan bagaimana bisa berlatih? Masalah pencurian lukisan pasti sudah direncanakan sejak lama. Aku menangkap orang selalu tidak perlu bukti. Instingku selalu tepat. Terlihat Yang Yiyun diborgol tangannya begitu saja. Tetapi Yang Yiyun menegaskan, polisi, aku juga tidak bisa menerima perlakuanmu. Menurutku kau tidak bisa menangkapku dengan sembarangan. Tetapi Ningke marah. Ningke menarik-narik tangan Yang Yiyun. Lukisan kuno yang dicuri dan kau sedang di Kabupaten Kuno. Apakah kau tahu bahwa di Kabupaten Kuno terdapat pasar perdagangan gelap terbesar di bagian peninggalan budaya? Bagaimana bisa ada hal yang begitu kebetulan? Pasti kau pergi untuk menjualnya di sana. Tetapi Ningke tidak bisa menarik tangan Yang Yiyun. Yang Yiyun menarik tangan Ningke. Aku sudah katakan bahwa aku tidak melakukannya. Terlihat tangan Ningke sekarang dikunci oleh Yang Yiyun. Ningke tidak bisa bergerak apa-apa. Lepaskanlah aku, kata Ningke. Tapi Yang Yiyun tidak melepaskannya. Hingga kancing kerah baju Ningke terlepas, membuat semua orang memerah mukanya. Flashback, Ningke masih kecil. Ayah, apakah setelah aku bertumbuh dewasa juga bisa menjadi seorang polisi? Ayahnya juga seorang polisi berkata, ya tentu saja bisa. Keke pasti akan menjadi polisi yang lebih hebat dibandingkan ayah. Anak luar biasa yang seperti Keke kelak pasti akan banyak orang sukai. Terlihat pada saat ini Ningke menangis karena kerah bajunya copot karena Yang Yiyun. Semua polisi menghampirinya. Kapten, salah satu polisi berteriak, tangkap tersangka masuk ke dalam mobil polisi dulu. Tetapi setelah ia melihat Yang Yiyun telah pergi dari sana. Orangnya sudah kemana perginya? Yang Yiyun terlihat lari terbirit-birit. Yang Yiyun berpikir, sial, siapa yang sebenarnya sudah mencuri lukisan kuno? Jika aku menemukannya pasti akan kumasak dia. Terlihat di kamar sewa Universitas Yang Yiyun. Yang Yiyun telah pulang ke apartemennya lagi. Yang Yiyun berpikir, keamanan lemari pameran dari Grup Zhao kan begitu ketat. Orang biasa tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Pencuri yang berkemampuan baik. Jangan bilang petarung kuno juga ya. Yang Yiyun segera bertapa. Lebih baik sambil berlatih sambil memikirkan caranya. Sosok yang kutemukan di gua itu, si Kongwan, dia memberikan sesuatu hal padaku. Terlihat Yang Yiyun mencari barang yang diberikan oleh sosok Kongwan, yang dimana ia temui di gua waktu itu. Buku klasik punya guru benar-benar banyak sekali ya. Barang-barang yang diberikan si Kongwan kepadaku berada di mana? Lalu Yang Yiyun melihat satu kitab, yaitu kitab jiwa. Oh ini kalau tidak salah dari sosok itu, si Kongwan di gua. Kitab jiwa terdapat 9 tingkat. Dasar dari tingkat pertama adalah mengubah kekuatan mental menjadi kesadaran dewa. Dengan kekuatan tekad merasakan kondisi di sekeliling, seperti sedang melakukan sensor.
Yang Yun memakai tingkat pertama dari kitab itu. Terlihat Yang Yun bisa melihat cewek lagi mandi di sebelah kamar apartemennya. Karena hal itu muka Yang Yun memerah. Lalu Yang Yun menyudahinya. Sepertinya berlatih kitab jiwa dengan situasi berkemampuan seperti ini tidak cocok ya di waktu tertentu. Selanjutnya sebelum digunakan berlatih membuat pil dulu lah. Pil obat baruku sudah ada. Yang Yun membuat pil obat baru yang diberikan resep oleh si Kong Yuan di gua itu. Pil naga terhebat dan pil penguat tubuh. Bahan obat dari kedua resep pil punya si Kong Yuan ini. Dan bahan dari pil hidup berkelipatan malah lebih susah dicari. Setelah berlatih membuat pil, malam hari ini saja aku akan mencari bukti dan kembali di PT Zhao. Terlihat di malam harinya setelah Yang Yun selesai belajar pil-pilan, ia kembali lagi ke PT Zhao di malam hari. Ia melihat bahwa polisi tidak ada lagi di sana dan semuanya terasa sepi, seperti tidak terjadi sesuatu hal. Yang Yun masuklah ke PT itu. Bersyukur aku mempunyai kunci dalam perusahaan ini. Tetapi ketika Yang Yun membukanya, pintunya malah tidak terkunci. Yang Yun melihat ke barang yang hilang di sana. Yang Yun melihat sebuah surat. Ini seharusnya adalah lemari pameran yang dicuri, tapi di dalamnya ada sesuatu. Yang Yun membaca surat itu. Dari surat itu ternyata dari Nona Zhao. Nona Zhao berkata di surat itu, Yang Yun, meskipun aku tahu kau bukan manusia biasa, tapi aku percaya terhadapmu. Tidak akan melakukan pencurian begini. Aku dengan sengaja menyingkirkan polisi-polisi itu. Aku akan memeriksanya secara diam-diam. Sisanya itu tergantung dari kau sendiri ya. Ternyata Nona Zhao percaya kepada Yang Yun. Yang Yun ditugaskan untuk mencari pencuri itu. Tetapi seketika dari tangan Yang Yun, logo dewa itu mengeluarkan cahaya. Diperlihatkan pada malam yang sama, ada dua orang, wanita dan juga pria. Pria berkata, kali ini sudah beruntung. Ini adalah lukisan bertuliskan dari 24 Pavilion Lingyan, Menteri Kaisar Tang. Wow, apakah itu hebat? Yah, bukankah ini karena aku menyelinap masuk ke dalam dengan sempurna, baru bisa mendapatkannya dengan lancar? Di pria menjawab, aku yang sudah merencanakannya dengan baik, jangan berkata sombong. Yang Yun tepat berada di belakang mereka. Yang Yun berkata, teknik Anda berdua benar-benar hebat ya, tak tertandingi, sangat membuatku kagum. Mereka berdua menyerang Yang Yun secara tiba-tiba. Kau ini siapa datang-datang? Tidak peduli siapa kau, sudah mengetahui rahasia kami, maka sudah tidak bisa membiarkanmu hidup. Yang Yun merasakan bahwa tekanan kekuatan mereka berdua itu sangatlah kuat. Tetapi selang beberapa waktu, mereka berdua telah bonyok mukanya dan bucat-bucat di mulut. Jika pendekar menyukai lukisan ini, silakan diambil pergi saja, kata sang pria. Tapi apakah bisa melepaskan kami? Lalu tidak tahu pendekar bagaimana bisa datang kemari. Yang Yun berkata, aku ada trik sendiri. Lalu apakah kalian tahu barang yang kalian curi itu adalah milik perusahaan kami? Ini sudah merepotkanku. Diperlihatkan flashback bagaimana Yang Yun bisa menemukan mereka. Sebenarnya ini semua adalah hasil kerja dari si musang. Sepertinya karena di air tercium apa, maka dengan sendiri keluar dari poci alam semesta. Jadi membawaku sampai kemari. Aku pikir apakah hewan ini sangat cocok dalam mencari sesuatu, mungkin berkaitan dengan keturunan darahnya. Pria itu yang sudah bonyok, ia mengaku kalah pada Yang Yun. Kami juga disuruh oleh orang lain, tolonglah. Tidak bermaksud mencari masalah denganmu. Kau lihat kami juga sudah dipukul oleh kau. Kami dengan dua tangan menyerahkan lukisan kuno ini. Apakah bisa menganggap tidak pernah terjadi? Yang Yun berkata, siapa yang menyuruh kalian? Namun pria itu tidak mau menjawab karena itu adalah peraturan dari orang bayaran. Yang Yun berpikir, tadi saat bertarung sudah menyadarinya. Kedua orang ini adalah petarung kuno, lalu bisa melewati sistem keamanan dari PT Grup Zhao. Ini memang sangat hebat. Yang Yun mengeluarkan sebuah pil di tangannya. Ini adalah pil penguat tubuh bagi seorang petarung kuno. Mereka berdua mencium bahwa pil itu sangatlah wangi. Mereka tahu bahwa pil itu bisa meningkatkan level yang sangat cepat bagi dunia pelatihan. Yang Yun berkata, ya nilainya lebih tinggi dibandingkan lukisan kuno ini. Pil tenaga dalam kecil pun yang tersebar di dunia petarung kuno juga tidak memiliki setengah khasiat darinya. Asalkan kalian memberitahu padaku siapa yang membayar kalian, lalu masuk menjadi kaki tanganku, maka pil ini akan menjadi milik kalian. Lalu aku masih akan memberikannya kepada kalian sesuai jadwal. Karena mendengar itu, pria di sana berteriak, aku sudah ingat, kau itu adalah Yang Yun ya. Di media pembahasan petarung kuno, semua sedang membahasmu. Bilang di tanganmu ada resep pil dari pil tenaga dalam kecil.
Yang Yun berkata, aku tidak ada pil tenaga dalam kecil, tapi pil penguat tubuh ini adalah barang asliku. Berkata sejujurnya lah, aku sudah berbuat masalah besar ini sekarang. Dari dua keluarga besar petarung kuno, keluarga Ma dan juga keluarga Yanjing. Adikku juga sudah bersiap-siap untuk kuliah di ibu kota kuno. Tapi asalkan kalian melindungi adikku, aku akan memberikan pil penguat tubuh sesuai jadwal sebagai bayaran kalian. Karena itu mereka berdua sangat menginginkannya. Wah, bayaran ini sih udah lebih tinggi daripada dibanding yang dibuka oleh keluarga Ye. Sudah untung tanpa rugi. Iya, lalu akan diberikan sesuai jadwal. Kita mau naik kekuatan gelap tingkat 3 sudah bukan mimpi lagi. Mereka berdua berandai-andai menjadi orang kaya karena pembayaran dari pil Yang Yingyun itu. Yang Yun yang mendengar itu, ia berpikir, aduh, keluarga Ye lagi. Sepertinya kemungkinan organisasi tulang bunga juga memiliki hubungan dengan dua keluarga besar ini. Tunggulah kalian mencari masalah denganku. Tidak peduli apakah tulang bunga atau keluarga Ye dan keluarga Ma, aku pasti akan memusnahkanmu sampai rata. Kedua orang itu mengembalikan benda pusaka. Mohon maaf ya tuan, aku bernama Tanglong. Si pria bernama Tanglong, kita panggil aja Tanglong. Tanglong juga berkata bahwa di belakangnya adalah adik angkatnya bernama Guslo. Ya, lukisan ini kami serahkan kepada Anda dan kami memastikan keselamatan dari adik Anda. Yang Yun menegaskan, janganlah kalian berani mengkhianatiku karena pembalasannya akan sangat besar. Terlihat keesokan paginya, Yang Yun membawa lukisan itu harus pergi secepatnya ke PT Grup Zhao untuk bertemu dengan Zhao. Lalu terlihat ada polisi yang melihat Yang Yun membawa benda di belakang. Kapten Ning, aku di sini sudah menemukan tersangka. Yang Yun dia sedang berjalan menuju ke arah PT Grup Zhao. Di pundak belakang ada membawa barang yang berbentuk panjang. Dicurigai adalah basoka, senjata penghancur yang kuat. Ningke dari markas memberi instruksi. Ya, awalnya dikira Yang Yun hanyalah seorang pencuri. Tidak disangka dia adalah teroris juga. Xiao Liu, kau jangan bertindak sembrono dulu. Tunggu bantuan dari kami. Ningke dan kawan-kawannya telah datang ke PT Grup Zhao sekarang. Diperlihatkan di PT Grup Zhao, Nona Zhao kedatangan dua tamu. Direktur Zhao akhirnya bisa bertemu denganmu ya. Direktur Zhao bertanya, ya Direktur Li, tapi mohon maaf, aku ada rapat. Ada hal apa sampai membuat Anda kemari? Direktur Li berkata, peninggalan asli Kaisar Tang yang aku simpan di perusahaan Anda, aku sekarang ingin melihatnya. Tidak tahu apakah Direktur Zhao punya waktu atau tidak. Direktur Zhao menjawab, mohon maaf, aku tidak bisa menyetujui permintaan dari Direktur Li ini. Seharusnya Anda tahu kan ada peraturan yang berada di dalam kontrak. Barang pameran di saat tidak ada jadwal pameran, jika ingin memeriksa dan juga melihat barang pameran, harus mengeluarkan biaya sistem keamanan sebanyak 1 juta yuan. Direktur Li tersenyum. Ah, begitu ya. Aku hanya tiba-tiba kepikiran saja ingin melihatnya. Tapi jika benar peninggalan asli itu dicuri, dari PT Grup Zhao akan memberikan kompensasi kepada kami kah? Rupanya orang ini yang punya peninggalan itu, ia sengaja datang karena ia tahu barangnya dicuri dari PT Grup Zhao. Nona Zhao berpikir, Li Yi ini sudah tahu jelas dengan informasi bahwa lukisan kuno sudah dicuri. Datang kemari mencari masalah dengan sengaja. Nona Zhao berkata, Direktur Li, ini akan berhubungan dengan masalah kerjasama dan kepercayaan kedua perusahaan nanti. Anda mau mempertimbangkannya lagi atau tidak? Direktur Li mengeluarkan ceknya. Basa-basi dari mana ini? Inilah cek 1 juta yuan. Sekarang bawalah aku untuk melihat barang itu. Aku sangat mempercayai perusahaan Anda. Tapi jika Direktur Zhao menahanku terus, apakah aku boleh berpikir bahwa barang pameran yang kusimpan di sini udah terjadi sesuatu hal? Yang Yingyun tepat pada waktunya datang ke pertemuan itu. Tentu saja tidak ada masalah. Tapi jika ingin melihat barang pameran yang sedang dalam masa penyimpanan, selain membayar 1 juta yuan, biaya sistem keamanan masih perlu membayar 20 juta yuan karena melanggar kontrak. Direktur Li berpikir, ya, aku sudah menerima informasi bahwa lukisan kuno sudah dicuri. Orang ini sengaja menggertakku saja. Direktur Li berteriak, kau orang dari mana? Jika bisa melihat lukisan kuno, jangan bilang 20 juta yuan, tapi 40 juta yuan juga akan kubayar. Dr. Li sangat percaya lukisannya telah dicuri. Dia ingin mengambil kompensasi yang besar dan merugikan PT Grup Zhao. Yang Yingyun segera mengeluarkan barang itu. Mari kita berbincang-bincang dengan baik sambil duduk-duduk dulu yuk.
Diperlihatkan sekarang Ningke telah berada dekat dengan PT Grup Zhao. Yang Ying terlalu berbahaya. Kita harus bertindak dahulu. Sudah tidak keburu mengevakuasi masyarakat. Anak buahnya bertanya, Kapten Ning, apakah benar dia memasuki saluran udara? Ya, instingku sangat tepat, jawab Kapten Ning. Dia pasti akan masuk dari sini. Terlihat di saat yang bersamaan di dalam saluran udara, ternyata ada Yiling yang ingin mencari Yang Yingyun. Sial, waktuku sudah tidak banyak. Akhirnya ketemu dengan perusahaan di mana kau berada, Yang Yingyun. Aku akan membalaskan sesuai dengan perbuatan yang kau lakukan. Ningke melihat saluran udara itu terbuka. Ningke berkata pada yang lain, sudah datang dia, persiapkan perlengkapan kalian. Ya Kapten Ning, sesuai yang dibayangkan, kita siap mengepung. Terlihat Kapten Ning mengepung Yiling di sana. Jangan bergerak, kami adalah polisi, angkat tanganmu. Yiling terkejut. Apa-apaan ini? Aneh sekali. Ningke berpikir, sial, terlalu gelap, hanya bisa terlihat ada bayangan orangnya saja. Semua polisi menembak Yiling di sana. Yiling juga menembak ke arah Ningke, tapi bisa menghindarinya. Begitu pula juga Yiling bisa menghindarinya. Ningke berpikir, kecepatan yang sangat cepat. Tidak disangka Yang Yun ini bukan hanya seorang berlatih, juga bisa menembak dengan pistol. Yiling berpikir, kenapa ada polisi di tempat ini? Misiku tidak mungkin terekspos keluar, bukan? Ningke berkata pada yang lainnya, sekarang gunakan rencana A. Yiling berpikir, dasar, penglihatan begitu buruk masih ingin mengepungku. Meskipun hanya mendengar suara telapak kaki, aku juga bisa mengetahui lokasi kalian. Bunuh satu orang dulu saja. Tetapi dari belakang, Ningke muncul dan menodongkan pistolnya. Yiling hanya bisa berpikir, sejak kapan dia datang dari belakang? Ningke berkata, Yang Yingyun, kau sudah kalah, turunkan pistolmu. Mendengar nama itu, Yiling berpikir, ternyata dia sedang mencari Yang Yingyun juga ya. Seketika Yiling memegang pistol dari Ningke dan merebutnya secara paksa, dan Ningke ditendang begitu saja. Ningke tidak habis pikir bahwa ia direbut pistolnya. Lalu Yiling menembakkan pistol itu ke arah Ningke. Hampir saja mengenai bahu dari Ningke. Untung saja tidak kena. Ningke secara cepat menghampiri Yiling dan mereka bertarung dengan jarak yang dekat. Karena itu anak buah dari Ningke, ia membantu kaptennya. Kapten Ning, kami membantumu dengan cara menembaki Yiling di sana walaupun ada kabut yang menutupi. Selesai kabut itu, Yiling tidak terlihat lagi. Para polisi sudah berkumpul. Kapten Ning, kau tidak apa-apa kan? Ya, aku tidak apa-apa. Dia hanya langsung menggunakan tamparan. Dengar dari suaranya adalah seorang wanita. Jika bukan Yang Yingyun, maka siapakah dia ya? Pasti dia rekannya. Lalu diperlihatkannya lagi ke Yang Yingyun. Di sana Yang Yingyun membuka pusaka itu. Direktur Lee langsung memeriksanya. Ia tidak percaya karena barangnya itu adalah barang asli. Bahkan orang yang di sampingnya itu ternyata dia adalah pengecek barang kuno. Ia juga berkata bahwa barang ini peninggalan asli. Direktur Lee ketar-ketir. Direktur Lee berkata, sepertinya aku sudah salah paham ya dengan perusahaan Anda. Aku sudah melihat lukisan kuno, tidak ada masalah juga. Maka tidak ada masalah yang lain, kami akan pergi dulu. Yang Yingyun meminta 40 juta yuan kepada Direktur Lee. Tetapi Direktur Lee malah berkata, Tuan Lin, apakah aku ada janji untuk membayar 40 juta yuan? Asistennya juga berkata, ya akhir-akhir ini pendengaranku tidak baik. Tapi Direktur Lee, kau memang tidak mengatakannya. Namun Yang Yingyun merekam perkataan Direktur Lee tadi, yang ia mengatakan, jangan bilang 20 juta yuan, tapi 40 juta yuan akan kubayar juga. Yang Yingyun menegaskan, rekaman ini bisa menjadi bukti yang nantinya bisa menggugat nama dari Direktur Lee. Ini adalah masalah kecil. Apakah Direktur Lee mau membayar atau nama baiknya tercemar? Direktur Lee tidak bisa mengelak lagi. Ia membayar seharga 40 juta yuan dengan ceknya. Direktur Lee merasa sial hari ini. Nona Zhao berpikir, Yang Yingyun, aku berutang besar lagi ya denganmu. Diperlihatkan di divisi tulang bunga. Ketua divisi, Wang Yiling telah gagal lagi. Ada seseorang yang melapor. Ketua divisi sangatlah marah. Dia adalah sampah. Siapkan kapal. Aku akan turun tangan sendiri kali ini.
Dan itulah untuk part kali ini. Oh ya, by the way, ini adalah part terakhir dari komik Guruku Adalah Seorang Dewa. Sebenarnya masih ada lanjutannya guys, tapi yang kalian lihat di layar nih Mimin tampilkan, dari sananya digembok. Dan kalau misalkan mau membuka itu harus top up dengan harga yang tidak murah. Jadi kalian bisa baca sendiri guys. Kalian bisa cek aja, nama judulnya Guruku Adalah Seorang Dewa. Mungkin kalau kalian mau cari bahasa Inggrisnya ya tinggal ditranslate ke bahasa Inggris. Mungkin judulnya akan menjadi My Teacher is a God mungkin. Pokoknya Mimin bacanya memang udah ditranslate judulnya ke Guruku Adalah Seorang Dewa. Tapi kalau kalian mau cari bahasa Inggrisnya gitu, atau mungkin rawnya, ya kalian tinggal cari di translatein aja ke bahasa Inggrisnya. Itu pasti ada, tadi Mimin juga udah nyari, kayaknya ada guys. My Teacher is a God atau My Teacher is God. Soalnya Mimin mau lanjutin juga ternyata digembok juga. Mimin sudah berusaha. Di sini kalian bisa lihat sudah kadaluarsa juga. Jadi vouchernya itu dipakai hanya untuk 1 hari. Jadi entah kalau udah 1 hari lewat, Mimin gak bisa buka lagi, harus beli lagi. Dan itu ya mengeluarkan uangnya cukup besar guys ya, untuk 1 episode, 2 episode, 3 episode. Jadi AdSense-nya juga gak kekejar guys. Soalnya harga top up sama AdSense-nya tuh beda jauh banget guys ya. Malah mahalan harga top up ya nanti. Kalau dilanjutin ceritanya juga akan rugi juga. Mimin juga nggak dapat apa-apa, malah ruginya sangat jauh sekali guys. Jadi segini dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.